Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Bu Alfira Rosadian pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 1 untuk semester ganjil. Pada pertemuan kali ini saya masih akan membahas bab yang sama, yaitu bab menyusuri nilai dalam cerita lintas zaman bagian kedua dengan poin C, yaitu menggunakan kaidah bahasa dalam hikayat dan cerpen, dan poin D yaitu menulis cerpen berdasarkan nilai dalam hikayat. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Agar kalian memahami materi ini, simak dan tonton video ini hingga selesai. Poin C yaitu menggunakan kaidah bahasa dalam hikayat dan cerpen. Kita awali dengan memahami konjungsi urutan waktu. Sebagai teks yang menggambarkan sebuah alur cerita, hikayat dan cerpen itu tidak lepas dari penggunaan konjungsi urutan waktu. Konjungsi urutan waktu ini digunakan untuk menyatakan urutan sebuah kejadian berdasarkan waktu terjadinya, baik itu sebelumnya, saat, maupun setelahnya. Hikayat menggunakan konjungsi urutan waktu berupa kata-kata arkes. Coba kalian perhatikan tabel di samping. Kata arkes, al-kisyah atau al-kisyah, bermula atau sebermula. Kemudian kata populernya itu pada dan awalnya. Kemudian di sini kata arkesnya arkian, kemudian hatta, ata atau lalu kata populernya. Kalagian setelah itu kata populernya arkais syahdan, kemudian kata populernya adalah selanjutnya, maka kata populernya adalah sesudah itu. Kemudian ada kata populer lain yaitu ketika, saat, sebelum itu, akhirnya. Semua itu dinamakan dengan konjungsi urutan waktu. Pemilihan konjungsi itu sangat menentukan koherensi atau kepaduan makna antar kalimat maupun antar paragraf dalam cerita. Coba kalian perhatikan kutipan cerpen berikut. Aku mulai jengah mendengarkan isakannya. Lalu itu adalah konjungsi. Kutolehkan kepada kepala ke belakang dan di sanalah ia masih menahan isak tangis. Laki-laki itu mencoba menenangkan dengan menepuk-nepuk pundaknya. Saat itulah, nah kata saat itulah itu merupakan konjungsi. Aku tersentak. Wanita itu membutuhkan tempat. Wanita itu tidak seharusnya berdiri di tengah desakan manusia. Wanita itu sedang hamil besar. Dia sedang hamil besar. Bandingkan jika dua konjungsi urutan waktu tersebut, yaitu lalu dan saat itulah, pada cerita tersebut diubah menjadi berikut. Jadi lalu itu diganti sebelumnya dan saat itulah diganti pada saat. Penggunaan konjungsi urutan waktu yang tidak tepat itu akan mengubah logika alur cerita dan koherensi sebuah paragraf. Hal lain yang perlu diperhatikan dari penggunaan konjungsi waktu adalah frekuensinya. Jangan terlalu banyak menggunakan konjungsi urutan waktu pada satu paragraf. Penggunaan yang terlalu sering ini, apalagi kata yang sama, akan membuat cerita itu menjadi kekanak-kanakan. Jadi cerita yang ditulis itu menjadi kekanak-kanakan. Coba kalian bandingkan dua penggalan cerita berikut. Berikut ini merupakan format skenario naskah komik yang diambil dari contoh.
Berikutnya kita akan belajar tentang majas. Apa itu majas? Majas atau gaya bahasa sangat erat kaitannya dengan cerita fiksi atau cerita hayalan. Majas digunakan untuk menambahkan keindahan cara penyampaian cerita. Beberapa majas yang sering digunakan adalah sebagai berikut, baik dalam hikayat maupun cerpen. Yang pertama ada majas antonomasia, yaitu majas yang menyebut seseorang berdasarkan ciri atau sifatnya yang menonjol. Jadi yang disebut adalah sifat atau ciri dari seseorang itu yang menonjol. Contohnya kalimat pertama yaitu hatta beberapa lamanya maka istri si miskin itu pun hamilah 3 bulan lamanya. Yang kedua, tak tahu mengapa saat itu aku mengucapkan terima kasih kepada perempuan tua itu. Selanjutnya adalah majas personifikasi. Majas personifikasi ini adalah majas yang menyatakan benda mati atau benda hidup yang bukan manusia, bisa hewan, bisa tumbuhan, sebagai sesuatu yang seolah-olah bersifat seperti manusia. Misalkan kalimat samar-samar nyanyian jangkrik terdengar di sampingku. Nah, jangkrik bernyanyi. Bernyanyi ini adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Kemudian angin menyambar wajahku. Nah, anginnya ini menyambar. Kata menyambar itu adalah aktivitas yang dilakukan layaknya manusia. Selanjutnya adalah majas simile. Majas simile adalah majas yang membandingkan suatu hal dengan hal lainnya secara eksplisit menggunakan kata penghubung atau kata pembanding. Kata penghubung atau kata pembanding yang biasa digunakan dalam majas simile itu seperti laksana, bak, atau bagaikan. Contoh, kamu tidur seperti kerbau, canda ibu. Nah, kata seperti itu identik dengan majas simile. Kemudian mereka selalu bertengkar bak kucing dan anjing. Kata bak ini adalah identik dengan majas simile. Bak ini maksudnya menyerupai. Yang keempat adalah majas metafora. Majas metafora adalah majas yang menggunakan kata atau kelompok kata untuk mewakili hal lain yang bukan sebenarnya. Mulai dari bandingan benda, fisik, sifat, ide, atau perbuatan lain. Metafora tidak menggunakan kata penghubung atau kata pembanding seperti simile. Contoh, seperti biasa, setibaku di istana tuaku, perempuan tua menyambutku dengan hangat. Kemudian yang kedua, ia adalah tulang punggung keluarga. Jadi menggunakan kata atau kelompok kata untuk mewakili hal lain. Yang keempat adalah majas hiperbola. Majas hiperbola adalah gaya bahasa yang mengandung pernyataan dengan cara melebih-lebihkan sesuatu dari yang sebenarnya. Jadi dilebih-lebihkan gitu ya. Kalau bahasa gaulnya itu lebay seperti itu. Contoh kalimat, seraya berkata kepada suaminya, adapun akan emas ini sampai kepada anak cucu kita sekalipun tiada habis dibuat belanja. Jadi dilebihkan. Kemudian aku tak dapat berbicara, tanganku dingin bak es yang keluar dari freezer. Jadi kalimat yang melebihkan yaitu tanganku dingin bak es yang keluar dari freezer. Jadi kata-katanya itu dilebih-lebihkan seperti itu. Nah, ini adalah bagian tugas yang harus kalian kerjakan. Ubahlah kutipan hikayat si miskin menjadi bahasa cerpen yang lebih populer. Gunakanlah konjungsi urutan waktu dan berbagai majas untuk mengembangkannya. Selanjutnya kita akan menulis cerpen berdasarkan nilai dalam hikayat. Pertemuan lalu saya sudah menjelaskan nilai-nilai yang ada dalam karya sastra termasuk hikayat. Ada nilai moral, nilai sosial, nilai pendidikan, dan nilai religius.
Pada bagian sebelumnya, kalian sudah menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam cerita Hikayat Si Miskin. Sekarang, gunakanlah nilai-nilai yang kalian temukan itu untuk menulis cerpen. Nah, agar mudah menulis cerpen, kalian bisa membuat kerangka cerita atau peta konsep. Apa peta konsep itu? Peta konsep adalah gambar yang digunakan untuk menjelaskan hubungan beberapa hal atau konsep secara lebih ringkas dan menarik. Seperti yang ada di gambar yang ada di layar itu adalah contoh dari peta konsep yang isinya itu menghubungkan beberapa hal atau konsep yang lebih ringkas dan menarik sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Berikut adalah langkah-langkah yang harus kalian lakukan untuk membuat peta konsep. Yang pertama, siapkan kertas kosong, spidol atau pensil aneka warna. Kemudian tuliskanlah topik utama dari cerpen yang akan kalian buat di tengah-tengah kertas. Misalkan persahabatan, lingkarilah kata kunci itu. Selanjutnya, gambarlah cabang utama terkait topik tersebut. Misalkan tentang tokohnya, konflik atau masalah yang dihadapi tokoh, dan cara untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya, buatlah cabang-cabang ya, garis hubung maksudnya. Garis hubung dan gunakan warna yang berbeda. Cabang-cabang itu diisi oleh kata-kata kunci yang berhubungan dengan cabang utama. Jadi tidak ditulis banyak dan detail gitu, tidak ya. Jadi cukup kata kuncinya saja. Kemudian gunakan warna yang menarik pada gambar atau simbol-simbol yang mencerminkan pengalaman dan imajinasi kalian berdasarkan dengan topik-topik itu. Selanjutnya, gambarlah garis lengkung untuk menghubungkan kata kunci yang masih berkaitan dengan kata kunci dari cabang lainnya. Tambahkanlah simbol yang menggambarkan keterkaitan antara kata kunci itu. Kemudian perhatikan kembali kelengkapan pengalaman dan imajinasi kalian. Apakah seluruhnya sudah tersampaikan? Jika sudah lengkap, nomorilah kata-kata kunci sesuai dengan urutan yang akan kalian susun di dalam cerpen. Coretlah kata-kata kunci yang dianggap tidak penting untuk dikembangkan. Misalnya, kata kunci yang terlalu menyimpang dari topik utama atau terlalu biasa kalau dijadikan bahan cerpen. Selanjutnya, kembangkanlah kata-kata kunci tersebut menjadi sebuah cerpen yang utuh. Kalian juga tetap dapat menambahkan peristiwa dan imajinasi lain di luar kerangka yang tersedia, sepanjang tidak mengganggu topik utama yang telah dibangun sebelumnya. Selanjutnya, lakukan penilaian diri terhadap cerpen yang telah kalian tulis. Gunakan tabel ini untuk menilainya. Jadi ini tabel untuk menilai ya cerpen kalian. Mulai dari apakah ceritanya menyajikan sesuatu yang baru atau hanya merupakan pengulangan dari cerita-cerita sebelumnya. Jadi cerpenmu itu merupakan cerita yang memang baru atau mungkin pengembangan atau pengulangan dari cerita-cerita sebelumnya. Kemudian yang kedua, apakah karakter tokoh dan konflik-konfliknya itu saling memperkuat atau malah bertolak belakang. Kemudian yang ketiga, apakah latarnya relevan dengan konflik atau peristiwa yang diceritakan. Selanjutnya, kalian bisa membuat tabel sistematika penyajiannya yang terdiri dari beberapa kalimat dan bahasa yang digunakan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan terkait bab menyusuri nilai dalam cerita Lintas Zaman bagian kedua. Pada pertemuan selanjutnya saya masih akan membahas bab yang sama pada bagian ketiga. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.